Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kelas konsep editing dengan pengampu saya dan Murti. Oke, hari pertama ini kita akan ngomongin tentang kontrak kuliah, tentang apa saja yang akan teman-teman lakukan selama 16 pertemuan ke depan. Oke, saya izin share ya untuk memperlihatkan apa aja nih yang akan teman-teman lakukan selama 16 pertemuan dengan saya. Sesuai namanya konsep editing. Nah, dalam mata kuliah ini ada yang namanya capaian pembelajaran umum. Di sini secara umum teman-teman diharapkan memahami konsep editing sebuah film. Dan yang kedua adalah capaian pembelajaran khusus. Di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep continuity editing, mampu memahami teknik pendukung continuity editing, mampu memahami konsep alternatif continuity editing, mampu memahami teknik pendukung discontinuity editing. Nah, penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 4, ada tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan absensi itu 10%. Nah, metode pembelajaran dalam hal di sini adalah kita akan teori 60%, praktek 25%, dan diskusi itu sebanyak 15%. Nah, dalam 16 pertemuan, saya membaginya menjadi beberapa materi ya, untuk teman-teman pahami selama pertemuan kita. Di hari ini kita akan ngomongin masalah introduksi, apa-apa aja nih yang mesti teman-teman lakukan. Minggu kedua kita akan ngomongin masalah dimensi editing, dalam hal ini ada grafis. Minggu kedua kita akan ngomongin ritmis. Keempat, spasial. Kelima adalah temporal. Minggu ke-6 kita akan mulai membahas tentang continuity spasial. Ketujuh kita akan membahas tentang continuity temporal. Baru minggu ke-8 kita akan masuk ke ujian tengah semester. Di sini teman-teman akan ujian tertulis. Setelah melewati ujian tengah semester, kita akan membahas alternatif to continuity editing, kemungkinan grafis dan ritmis. Minggu ke-10 kita akan membahas tentang discontinuity editing. Ke-11 kita analisis continuity dan alternatif to continuity editing. Nah, setelah kita bahas tentang konsep editing, baik continuity maupun alternatif to continuity editing, kita akan masuk ke bagian yang lain dari film. Kalau sebelumnya kita akan bahas tentang film fiksi, di bagian berikutnya kita akan ngomongin bagian dalam editing di sebuah film dokumenter. Makanya di minggu ke-12 kita akan bahas tentang teknik editing dokumenter. Minggu ke-13 membentuk struktur dokumenter. Minggu ke-14 persiapan praktek materi tugas. Minggu ke-15 kita akan bahas tentang presentasi hasil praktek. Dan minggu ke-16 kita akan masuk ke ujian akhir semester. Seperti itu. Dan kembali lagi, di ujian akhir semester bentuknya adalah tertulis. Tugas pertama teman-teman akan membuat tulisan ilmiah terkait dengan continuity editing dan alternatif to continuity editing. Di sini indikator penilaiannya adalah mencontohkan konsep editing dalam film, menjabarkan konsep editing dalam film, dan menuliskan dengan kaidah tulisan ilmiah. Tugas kedua adalah teman-teman akan mengedit salah satu adegan di dalam film Arthur. Di sini yang diharapkan adalah teman-teman menyambung sebuah shot dengan konsep continuity editing. Indikator penilaian di dalam tugas ini adalah pemilihan shot 15%, urutan shot 20%, aksi dan reaksi 40%, dan kesinambungan cerita 25%. Tugas ketiga masih dengan materi yang sama, yaitu film Arthur. Di sini tugas teman-teman adalah bagaimana mengaplikasikan konsep alternatif to continuity editing. Bobot indikator penilaian masih sama, pemilihan shot 15%, urutan shot 20%, dan kesesuaian penggunaan elemen alternatif to continuity editing 40%, dan yang paling utama ngomongin masalah struktur cerita 25%. Tugas keempat, ketika kita masuk pembahasan di dokumenter, teman-teman akan mendapatkan tugas untuk mengedit film dokumenter dengan durasi maksimal 5 menit. Di sini hal-hal yang kita nilai adalah transkrip wawancara 15%, skrip dokumenter 20%, kesesuaian skrip dengan hasil editing 40%, dan kreativitas dalam editing 25%.
Ini adalah literatur utama yang akan saya gunakan selama perkuliahan konsep editing. Ada film art dari David Bordwell, Kristen Thompson, dan James Smith. Ini adalah edisi ke-12 yang diterbitkan tahun 2019. Ada buku dari Christopher Bowen dan Roy Thompson, Grammar of the Edit, edisi keempat yang dicetak tahun 2017. Buku Karen Parman, Cutting Rhythm, edisi kedua yang dicetak tahun 2016. Ada juga buku dari Michael Reibiger yang dicetak 2004, Directing the Documentary, edisi keempat. Dan kelima adalah buku dari Sheila Kuran, Documentary Storytelling, Making the Stronger and More Dramatic Non-Fiction, yang dicetak tahun 2007. Ya, saya tekankan masalah tata tertib di kelas. Ini kita diskusi bareng ya, kita sepakati bersama. Toleransi telat bergabung di kelas 30 menit, setelahnya tidak dianggap hadir. Nah, pengumpulan tugas melihat jadwal pengumpulan nilai maksimal 79. Jadi tidak ada yang telat itu mendapatkan nilai A. Pengumpulan setelah 2 minggu, tugas yang teman-teman sampaikan itu tidak akan dinilai. Nah, jika teman-teman berhalangan hadir, segera info ke ketua kelas atau dosen pengampu. Selama di kelas, tidak berisik di kelas, jangan tidur berpakaian sopan, karena itu adalah salah satu bagian dari penilaian etika selama teman-teman berada di kelas. Yang hal utama ya bagi mahasiswa atau bagi siapapun, ini yang selalu saya kedepankan ya. Ini berangkat dari salah satu serial yang pernah saya kerjakan ya. Selalu yang ditanamkan oleh gurunya adalah kita tuh harus disiplin, konsentrasi, dan jangan panik. Tanpa disiplin, kita tidak akan jadi apa-apa. Disiplin, nggak konsentrasi, kita juga tidak akan ngerti apa-apa. Cuma sudah disiplin, sudah konsentrasi, tapi kalau kita panikan, ya semuanya bubar. Itu yang teman-teman harus pegang ya. Disiplin, konsentrasi, dan jangan panik. Nah, hal yang ingin dicapai terkait dengan perkuliahan ini adalah pengetahuan, skill teman-teman, dan tingkah laku. Ini harus satu paket ya teman-teman. Memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki skill dan tingkah laku yang baik tidak ada gunanya. Punya skill tapi tidak pengetahuan apalagi attitude buruk, itu juga kosong saja. Sedangkan teman-teman tingkah lakunya baik tapi tidak punya skill dan tidak pengetahuan juga nggak ada gunanya selama proses perkuliahan ini. Oke, itu kira-kira kontrak kuliah yang kita akan jalankan selama 1 semester ini. Saya lanjutkan terkait dengan materi pertama perkuliahan kita, yaitu hubungan antar shot atau editing. Ini saya ambil dari bukunya Film Art, David Wardwell dan kawan-kawan yang edisi ke-12 yang dicetak tahun 2019. Kenapa saya gunakan buku ini? Buku Film Art merupakan buku utama ya untuk hampir semua sekolah film di dunia. Walaupun nanti ada buku-buku yang mendukung untuk memperkuat teori-teori yang ada di dalam film art itu sendiri. Nah, di sini dikatakan keputusan dalam editing dapat membangun bentuk film secara keseluruhan. Dalam artian adalah seseorang bisa syuting di mana tempat, genre apapun, tapi film itu jadi karena adanya editing dalam proses akhirnya. Tanpa adanya editing, film itu tidak akan jadi satu kesatuan yang utuh, seperti itu. Di sini dikatakan dengan menekankan pergeseran dari segmen ke segmen, editing dapat membentuk respon penonton terhadap setiap adegan dan keseluruhan di dalam film. Nah, ini selalu menjadi sebuah pertanyaan. Teknik yang kuat dalam editing menghadapkan pembuat film dengan sejumlah besar pilihan. Nah, itu adalah problem utama dari seorang editor. Ketika kita menghadapi sebuah shot, kita mau dipotong di sini atau sambung di sana. Itu menjadi problem. Karena setiap potongan itu pasti membutuhkan satu pemikiran besar terkait bahwa cocokkah sambungannya atau cocokkah strukturnya. Nah, di sini juga dikatakan tepatkan shot ini sebelum atau sesudah yang itu. Karena kadang-kadang kita dibingungkan bahwa pada bagian ini yang cocok adalah shot yang lebih padat atau yang lebar terlebih dahulu. Dan itu adalah salah satu kemampuan dari seorang editor dalam menempatkan posisi gambar sebelum dan sesudahnya. Dan yang paling utama adalah apakah rangkaian gambar ini masuk akal.
Dunia film berbeda dengan dunia realita. Jadi kita tidak bisa berpikiran bahwa segala sesuatu hal itu harus disesuaikan dengan realita yang ada. Tapi dengan tidak sesuai dengan realita, susunan gambar dari teman-teman itu harus membuat penonton masuk ke dalam pikiran mereka, masuk di dalam akal mereka, sehingga tidak ada pertanyaan, kok begini ya, kok begitu ya, seperti itu. Di sini dikatakan editing memungkinkan pembuat film untuk memanipulasi waktu, ruang, dan kualitas gambar dengan cara membentuk pengalaman penonton terhadap film tersebut. Jadi inilah yang membedakan dunia film dengan dunia nyata. Kalau di dalam dunia nyata, ya kita semua akan maju ke depan peristiwa dan waktunya. Sedangkan di dunia film, teman-teman bisa memanipulasi waktu dengan berbagai macam cara, seperti itu. Nah, kita masuk ke tahapan dimensi film editing. Nah, editing ada ketika film itu mulai mengalami banyak perubahan-perubahan maupun eksplorasi dari para pembuatnya. Dari era Lumiere ketika satu film itu hanya terdiri dari satu sekuen, terdiri dari satu scene, akhirnya hanya terdiri dari satu shot, berubah menjadi satu adegan itu terdiri dari berbagai macam shot. Makanya ketika satu shot disandingkan dengan shot lain, terciptalah hubungan grafis antara shot A dan shot B, menciptakan hubungan irama, menciptakan hubungan ruang, dan menciptakan hubungan temporal antara shot A dan shot B. Nah, yang kita bahas untuk hari ini adalah hubungan grafis antara shot A dan shot B. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu adegan dalam film The Birds karya Alfred Hitchcock. Di sini, melalui buku film art, Warper coba melihat 4 shot dari The Birds menunjukkan waktu dan ruang adegan. Kita dapat melihatnya murni sebagai konfigurasi grafis, menampilkan pola terang dan gelap, garis dan bentuk, volume dan kedalaman, gerakan dan statis, dan dapat membandingkan kualitas ini di seluruh shot. Dengan kata lain, ketika ingin kita coba menyandingkan satu shot dengan shot yang lainnya, dalam artian kita ingin semuanya berkesinambungan, terang gelap warna itu harus disamakan satu dengan yang lainnya, sehingga penonton bisa menangkap bahwa ini adalah satu ruang yang sama, seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan keempat mise-en-scène, baik itu aspek pencahayaan, setting, kostum, dan pergerakan figur, dan sebagian besar kualitas sinematografi, baik itu fotografi, framing, dan mobilitas kamera, semuanya memberikan elemen grafis. Nah, di dalam apa yang kita lihat dalam film The Birds itu adalah sambungan di dalam sebuah adegan. Tapi di sisi lain, ada beberapa hal yang coba dilakukan oleh para pembuat film melalui eksperimen yang berbeda. Dalam film The True Story karya direktur David Bryan, di sini antara shot A dengan shot B secara warna tidak sama, tapi yang coba disamakan oleh pembuatnya adalah garis yang membelah antara bingkai atas dan bingkai bawah. Yang satu ngomongin tentang ladang, yang satu lagi tentang lautan. Tapi garis yang membelah di antara keduanya menyerupai satu sama lain. Jadi di sini yang coba disandingkan adalah garis dari apa yang ada di dalam kedua shot ini. Yang kedua adalah kita ngomongin masalah film samurai karya Akira Kurosawa. Secara umum ketika dua shot dengan besaran yang sama, ketika disambung biasanya akan patah. Tapi yang dilakukan oleh Akira Kurosawa ini untuk menyandingkan antara beberapa shot samurai yang bergerak dengan yang sama adalah pergerakan di antara semuanya. Makanya di sini dikatakan kesamaan grafis yang lebih dinamis muncul di Seven Samurai karya Akira Kurosawa. Setelah samurai pertama kali tiba di desa, alam berbunyi dan mereka berlomba untuk menemukan sumbernya. Kurosawa memotong 6 shot samurai yang berdiri semuanya sangat sehat dan cocok secara grafis. Dalam film Aliens Jason Cameron, ini juga digambarkan bahwa menyandingkan satu bentuk dengan bentuk yang lainnya dengan warna yang hampir tidak berbeda jauh. Maka disambung antara wajah Ripley dengan yang tertidur dengan garis besar bumi. Cara bentuk ini disandingkan, metode penyambungan yang dilakukan di sini dengan menggunakan dissolve. Sehingga antara satu hal dengan hal yang lainnya itu terlihat seperti menyerupai satu dengan yang lainnya.
Nah, di sini dalam film Tanpa Bukala karya sutradara Jojo Itami, nah sebuah shuttle teman menjaga wajah karakter utama di tengah kanan setiap bingkai. Pada hal ini menciptakan diskontinuitas grafis yang lebih besar, namun yang teksturannya adalah salah satu simetri dan keseimbangan dengan masing-masing orang mengisi ruang yang dibiarkan kosong di bidang lainnya. Jadi di sini dibiarkan sosok wanita di kiri frame dengan shot setelahnya dengan sosok bapak-bapak di kanan frame itu disandingkan satu dengan yang lainnya. Di kirinya terlihat kosong, walaupun sudah ada subjek di dalamnya. Tapi fokus utama adalah subjek yang berbicara di dalam sini. Dalam film Pulp Fiction karya Quentin Tarantino, nah sebuah adegan di Pulp Fiction menempatkan kedua pengguna bayaran itu berhadapan satu sama lain di sebuah bilik restoran. Masing-masing dibingkai dengan jelas di luar pusat. Oke, teman-teman. Ini adalah pembahasan kita terkait dengan dimensi grafis. Hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita harus memikirkan grafis adalah kesinambungan itu sendiri. Makanya sampai sekarang kan dalam pekerjaan film, dalam pekerjaan editing, kita sangat fokus terkait dengan gambarnya, warnanya itu harus nada. Sehingga penonton tidak kebingungan terkait dengan ruang yang ada. Makanya grafis ini menjadi salah satu bagian yang sangat diperhatikan oleh para pembuat film. Grafis ini menjadi bagian penting dalam hubungan antar film, karena itu menciptakan pengalaman menonton bagi penonton yang melihat adegan yang teman-teman ciptakan. Itu saja materi saya untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.